Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, alhamdulillah kita ketemu lagi. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab tentang transformasi. Kali ini kita akan melanjutkan pada transformasi yang ketiga, yaitu perputaran atau rotasi. Ya, bermodalkan pengalaman yang sudah, mudah-mudahan kalian akan mendapat lagi yang baru. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita sering memindahkan, salah satunya adalah transformasi. Yuk kita belajar transformasi dengan cara kita berdoa, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, transformasi, rotasi. Rotasi bahasa Indonesianya adalah perputaran. Jadi apa itu rotasi? Rotasi adalah transformasi yang mengubah kedudukan suatu benda terhadap titik tetap. Jadi ada titik tetap dengan besar sudut dan arah tertentu. Ya, jadi ada suatu benda nanti bisa diubah kedudukannya oleh satu titik tertentu, nanti disebut dengan pusat putaran dan besar sudut dan arah tertentu. Kemudian untuk mengetahui syarat-syarat terjadi rotasi, kita perhatikan sebuah rotasi atau perputaran akan terjadi jika adanya benda atau objek, ya. Nanti bendanya bisa titik, garis atau bangun datar. Kemudian ada pusat putaran, titik tertentu tadi, pusat putaran. Kemudian ada besar atau ukuran sudut. Ada besar atau ukuran sudut berupa derajat satuannya. Ya. Nanti ada dua ketentuan untuk besar. Jika besar sudutnya positif, maka dia arah putarnya nanti berlawanan putaran jarum jam, berlawanan arah putaran jam ke sana. Kalau ini mulai dari sini ke sana. Kemudian nanti kalau sudutnya negatif, maka arahnya searah dengan putaran jarum jam. Nah ini panahnya, ya. Itu harus kalian pegang. Jadi kalau positif dia berlawanan arah, kalau dia negatif searah. Baik, kalau kita lihat, misalkan kita akan memutar sebuah titik. Di sini soalnya tentukan bayangan dari yang ini, ya. Tentukan bayangan dari titik dan bangun berikut oleh rotasi. Jadi kita punya titik A dan ada segitiga X, Y, Z misalkan ini. Kita akan rotasi dia. Tadi syarat rotasi ada benda, ada pusat dan ada besar. Contoh yang A. Bendanya A, pusat putarannya O, besarnya 90 positif. Maka kalau kita gambarkan, terus alatnya pakai jangka, berarti kan kalau positif berarti dia berlawanan arah. Pusatnya di O, nanti yang pensilnya di A, putar 90 berarti berlawanan arah ke sana. Ya, gitu ya, berlawanan arah. Nah, gitu ya. Oke, dah. Kemudian kita buatkan sudutnya. Kita ukur, kita tarik OA. Diukur 90 derajat pakai busur, ya. Pakai busur derajat, karena ini 90 maka dengan mudah kita pakai bisa siku-siku, pakai penggaris juga bisa. Nah, ini arah putarnya. Ini berarti sampai di sini ini adalah A aksennya. Nah, gitu. Jadi A diputar oleh O sebesar 90 derajat. Ini sudutnya, ya. Kemudian yang B dengan pusat O juga tapi negatif 60, berarti negatif 60 adalah arahnya sama, pusatnya O, bendanya A, kita putar. Arahnya searah kalau negatif sana. Nah, ya. Nanti. Ya, oke. Tinggal berapa derajat? 60 derajat. Ukur pakai busur oleh kamu, ya. Katakanlah dapatnya segini misalkan, ya. Setelah diukur. Ini harus benar-benar pakai busur, ya. Ini 60 derajat. Ini arah putarnya. Maka ini adalah A double aksen. Jadi bayangan A oleh pusat O sebesar 60 derajat. Kalau yang ini A aksen dengan pusat O sebesar 90 derajat. Jelas, ya? Oke. Sekarang bagaimana Pak kalau bendanya ini segitiga? Sama caranya. Yang A 90 derajat, ya berarti putar 90 derajat. X dulu, ya. Harus pakai jangka. X-nya putar
ukur 90 derajat berlawanan jarum jam karena 90. Ya, nanti kita ukur sekarang Z-nya juga kita putar. Y-nya juga kita putar. Oke. Baru kita hubungi titik-titiknya. Nama X. Kan. Ya, sama agak repot ini. Kalau nggak ada penggaris apa lagi repot. Kalian harus pakai penggaris. X. Oh, X hubungi. Ukur 90 derajat. X ini ya. Karena 90 tegak lurus tinggal tarik saja. Tegak lurus. Kalau pakai busur, ya kalian ukur di 90 derajat. Ini adalah X aksen. Maaf, X aksen. Y juga ukur. Bukan OY. Buat tegak lurus. Nih, ini adalah Y aksen. Nih, arah besar sudutnya. Ini tadi X. Z juga hubungi. Oh, Z dulu. Baru ukur sudutnya siku-siku. Nah, tadi busur yang luar ya. Ini adalah Z aksen. Ini arah putarnya. Sehingga bayangannya tinggal hubungi saja. X aksen, Y aksen, Z aksen. Inilah bendanya. Ya, harus sabar. Ini berarti kan arah putarnya. Ini bayangannya. Nah ya. Pasti kongruen sama. X aksen, Y aksen, Z aksen. Oke. Bagaimana 60? Nah, karena menyingkat waktu, nah kita lihat. Nah, setelah kita buka, nah seperti ini gambarnya. Tadi ya. Nah, ini. Ya, yang X. Nah, setelah saya coba gambar, nah, nanti yang benda objeknya ini diputar seperti itu caranya. Nah, ini objeknya, ini bayangan yang tadi X aksen ya. Kemudian kalau 60 pun demikian putar, masing-masing X putar ke sana, berlawanan arah, dapat di sini. Y dapat di sini, Z sama, sehingga dapat seperti itu. Ya, harus diperagakan. Ya, nanti di catatan ada bisa kalian copy dan kalian coba ya. Baik. Itu. Selanjutnya kita akan coba praktekkan rotasi pada bidang kartesius. Nah ini, pada bidang kartesius. Fokus di sini. Fokus di sini. Misalkan saya punya titik K, X, Y. Ya, X, Y. Sembarang titik. Diputar 90 derajat dengan pusat O. O itu 0, pangkal koordinat 0,0. 90 derajat berarti ke arah sana. Setelah diukur ini 90 derajat. Dapat di sini. Ternyata koordinatnya menjadi, kalau sini lihat 1, 2, 3, 4, 4,1, sini jadi negatif 1,4. Berarti yang berubah, utuhnya berubah, urutan X menjadi YX tapi Y-nya jadi negatif. Ini satu rumus hafalkan. Jadi kalau diputar ke sana, teknisnya sama. Kalau positif dia berlawanan jarum jam dan ukur sudutnya. Tentu saja dengan berpetak lebih mudah ya. Nanti kita hafalkan rumusnya. Ini diputar 90 derajat. Kemudian diputar negatif 90 derajat. Tadi K-nya sini. Ya berarti arahnya ke sana. Ya arahnya searah jarum jam. Sudutnya siku-siku. X, Y menjadi Y, negatif X. Nah, ini juga rumusnya. Ya. Kemudian diputar 180. Mana dekatnya? Putar 180 ke sana. Nah sampai di sini. Lurus kan 180 itu. Atau negatif 180. Hanya arahnya ternyata sampainya sama. Ya sampainya sama. Sehingga rumusnya sama nih. X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Oke, hafalkan juga. Kemudian diputar 270 positif. K-nya sini. Diputar positif ke sana. 270 derajat. Ternyata sampainya di sini. Ya. Kemudian negatif 270 putar ke sini. Ya. Oke, itu tinggal lihat Pak positif negatifnya. Caranya sama ya. Kemudian setelah dirangkum ternyata ada rumusnya yang bisa kita hafalkan ini kesimpulannya. Jika kita punya titik asalnya K, X, Y, maka jika dirotasi dengan pusat 90 derajat rumusnya menjadi ini K aksen. Ya. 180 jadi ini. Ya, titik asal yang ini ya. Kalau 90 jadi negatif Y, X. Kalau 180 jadi negatif X, negatif Y. 270 Y, negatif X. Negatif 90 Y, negatif X. 180 negatif X, negatif Y. Negatif 270 sama menjadi negatif Y, X.
ternyata setelah dirangkum hanya ada 3 rumus yang untuk sudut-sudut istimewa. Ternyata ini yang 90 derajat positif sama dengan yang negatif 270 derajat rumusnya. Yang 180 sama dengan negatif 180. Yang K yang 270 sama dengan yang negatif 90 derajat. Jadi ini ada 3 rumus ini yang bisa kita hafalkan. Oke, itu ya. Jadi ada hafalan. Sekarang kita lihat soal latihan. Ya, soal latihan misalkan. Kita ambil titik. Saya punya titik A misalkan. Nah, titik A 5, negatif 7 dirotasi dengan pusat O 90 derajat tanpa gambar, bisa lihat rumusnya. Lihat nih, yang 90 yang ini ya nih, X, Y menjadi apa bayangannya? Negatif Y, X. Jadi kalau ini Y nya, ini X nya, ini Y nya, ini negatif Y, berarti negatif dari 3 itu jadi 7, ini tetap 5. Nah, ini menggunakan rumus A masih negatif 5, 5,7 dirotasi dengan pusat O sebesar 180 derajat. Maka bayangannya ada double aksen, katakan yang kedua. Apa tadi rumusnya? X, Y menjadi negatif X sama negatif Y. Oh, berarti tetap X nya cuma lawan, jadi negatif 5, negatif 7 lawannya 7. Ya, dan seterusnya. Misalkan titik P lagi negatif 8,9 dirotasi dengan pusat O sebesar 270 derajat misalkan. Mana 270 derajat yang ini? X, Y jadi Y, negatif X. Jadi X, Y jadi Y ke depan. X ini jadi apa? Yang 9 jadi ke depan. X menjadi negatif, lawannya 8, negatif 8 jadi 8. Nah, seperti itu. Ya, nanti tinggal gambarkan saja. Nah, nanti untuk lebih pahamnya ada latihan soalnya, nanti kalian kerjakan latihan soalnya, nanti akan diberikan di link. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kurang paham nanti putar lagi videonya sehingga kalian hafal. Sekali lagi untuk bidang korekarsius hafalkan saja rumus ini, insya Allah kalian akan bisa. Oke, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.